saya Afifah Mutmainah dengan NIM 1900009052. Saya berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya ingin berbagi menurut pendapat saya bagaimana sih penerapan design thinking dalam proses pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan guna mencapai pendidikan abad ke-21 adalah dengan menerapkan design thinking pada proses pembelajaran. Awalnya, design thinking ini diterapkan oleh para desainer dalam menciptakan produk dengan pendekatan human oriented. Namun dalam perkembangan design thinking ini digunakan dalam bidang lain seperti di dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, serta kebijakan hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Design thinking ini juga dapat diterapkan dalam bidang pendidikan, teman-teman. Contohnya yaitu design thinking for education. Dalam proses design thinking pada pembelajaran yaitu merupakan suatu pola pikir dan pendekatan di mana pendekatan ini dilakukan untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, dalam praktiknya proses desain ini adalah kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi tantangan, baik tantangan mengumpulkan informasi, menghasilkan solusi potensial, menyempurnakan ide, dan menguji solusi. Di dalam ini, design thinking ini berpikir dapat diterapkan secara fleksibel kepada peserta didik dan semua mata pelajaran melalui pembuatan sebuah proyek pembelajaran yang dapat didesain oleh guru sehingga akan melahirkan proses pembelajaran yang inovatif. Pada pendidik ini tuh terus memiliki tantangan yang unik untuk mengajar. Bagaimana sih untuk mengajar yang unik dan membimbing generasi pengganti di masa yang akan datang? Nah, di mana nih mereka akan menjalani profesi-profesi baru yang saat ini belum ada. Namun proses design thinking ini akan membantu pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan profesi di masa sekarang. Nah, dalam penerapan design thinking ini dalam proses pembelajaran di sekolah dapat dilakukan dengan metode project based learning atau bisa disebut PBL. Nah, PBL ini memiliki langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Langkah-langkah PBL itu yang pertama ada discovery. Discovery itu bagaimana memahami dan meneliti masalah yang telah disiapkan oleh guru. Atau lebih tepatnya guru ini memberikan tantangan kepada siswanya dalam bentuk sebuah permasalahan. Nah, kemudian peserta didik itu dibantu oleh guru secara bersama-sama memahami dan meneliti masalah yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Nah, terus kemudian di dalam discovery ini peserta didik diminta untuk memahami bagaimana sih memahami dan meneliti suatu permasalahan yang diberikan melalui sumber-sumber materi yang ada, baik melalui buku pembelajaran, internet, ataupun sumber lainnya, sehingga tujuannya itu peserta didik tidak hanya menerima informasi
berbagai satu informasi saja, tapi bisa berbagai sumber lainnya. Yang kedua ada interpretation, yaitu peserta didik itu menghubungkan titik-titik masalah dalam penelitian. Jadi peran guru itu hanya mengarahkan kepada peserta didik untuk menghubungkan semua permasalahan yang mereka temukan, sehingga masalah itu akan semakin mengerucut supaya lebih mudah dalam menyusun tahapan penyelesaian dari masalah yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga ada ideation kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ide ini menghasilkan dan memperbaiki ide tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Jadi peserta didik itu dirangsang untuk mencari atau menggali ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan, dan guru itu memiliki tugas untuk mengarahkan siswanya supaya siswanya mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, tetapi sesuai dengan permasalahan yang ada, sesuai dengan materi pembelajaran yang ada. Kemudian yang ketiga ada ide. Ide itu merupakan suatu yang menghasilkan dan memperbaiki ide. Bagaimana sesuatu itu diselesaikan dengan berbagai masalah. Nah, misalnya peserta didik ini dirangsang untuk mencari tahu, menggali ide baru dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan pada materi pembelajaran di hari ini. Nah, kemudian mereka temukan guru ini memiliki tugas untuk mengarahkan siswanya supaya siswa itu mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka, tetapi sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang keempat ada experimentation, itu menguji ide-ide peserta didik, berkolaborasi dengan orang lain, terus mendapatkan umpan balik. Peserta didik ini melakukan eksperimen itu percobaan untuk menguji ide mereka. Dalam melakukan langkah ini diharapkan siswa saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga komunikasi ini antara mereka ini berjalan dengan baik. Terus dalam ini guru harus bagaimana? Dalam proses percobaan guru harus bagaimana? Dalam proses percobaan ini guru harus memberikan feedback umpan balik dari percobaan yang siswa buat sehingga dapat lebih terarah, dan peserta didik pun mendapatkan masukan-masukan yang isinya itu mengembangkan peserta didik. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi ini menarik kesimpulan dan mengembangkan ide-ide peserta didik. Pada tahapan ini, peserta didik ini akan menarik kesimpulan dari semua tahapan yang telah mereka lakukan. Di tahap ini juga peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan bagaimana sih ide-ide baru yang telah mereka dapatkan kepada rekan-rekannya, sehingga dalam kelas akan terdapat beberapa ide baru, masukan-masukan baru, sehingga dapat terjadinya diskusi antara kelompok di kelas pembelajaran. Nah, jadi begitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai penerapan design thinking dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.